Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Asfar Al-Farahidi. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai hakikat daripada lafaz tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dalam kalimat pokok Asma Abdul Jabbar dibaca pada poin keempat. Namun sebelum kami menjelaskan lebih jauh mengenai hakikat daripada lafaz tarji' atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa terus mensiarkan Islam. Para putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti Allah Subhanahu wa ta'ala lenyapkan, termasuk bangsa manusia, karena segala kepunyaan Allah sajalah yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi ini adalah semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perjalanan panjang kehidupan manusia dimulai ketika pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Sebagaimana disebutkan, fasubhanahu min malikin awjada nura nabiyhi min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Nur Muhammad min nurihi, yaitu min dzatihi, dari sifatnya Allah, qabla an yakhluqa Adam, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, min at-tin, dari tanah. Tanah yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari berbagai macam tanah, sehingga wajar saja banyak karakter manusia yang terkadang memiliki sifat kelembutan dan terkadang memiliki sifat yang kurang baik, karena bahan dasar dari proses penciptaan Nabi Adam adalah berasal dari berbagai macam tanah. Dan mudah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dia yang menjadikan makhluk pertama kali, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikan makhluk tersebut, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu adalah lebih mudah. Keberkahan tanah yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Adam berasal dari keberkahan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah nur yang berasal dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi dijelaskan, aujada nura nabiyhi min nurihi ay min dzatihi, yaitu hakikatnya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nur Muhammad, banyak para malaikat yang bertanya tentang penciptaan siapakah Nur Muhammad tersebut. Apakah Nabi Adam, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Ibrahim, apakah Nabi Musa, apakah Nabi Isa? Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bukan, tapi dengan melalui Nur Muhammad, malaikat dijelaskan oleh Allah, Nabi Adam mendapatkan keberkahan dari Nur Muhammad tersebut. Kemudian malaikat seraya bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa baina yaday nubuwati kal hajib wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yakni dengan Nur Muhammad ini nanti akan lahir dari bangsa manusia keturunan Nabi Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sayyidul awwalin wal akhirin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Nur Muhammad yang Allah ciptakan yaitu berasal dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jauhar awal, yaitu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hakikat dari proses penciptaan bangsa manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk bumi dan seisinya. Oleh karenanya, secara hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah segala sesuatu yang Allah jadikan
Allah ciptakan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh ada bangsa manusia, makhluk apapun yang membenci manusia yang lain, dikarenakan kita adalah satu keturunan yang sama, yaitu berasal dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui proses panjang. Oleh karenanya, secara kemanusiaan kita dilarang untuk membenci umat manusia, menzalimi manusia yang lain, mencelakai manusia yang lain, karena kita adalah berasal dari satu keturunan yang sama, dapat keberkahan yang sama, yaitu dari Nur Muhammad, yang Nur Muhammad tersebut diciptakan oleh Allah, berasal min dzatihi, dari sifat Allah. Siapa yang membenci manusia yang lain, siapa yang murka terhadap manusia yang lain, hakikatnya ia adalah membenci yang menciptakan. Oleh karenanya, para putra semuanya dimanapun berada, ayo kita saling mengingatkan. Dan ini berimplikasi pada ucap, lampah, tingkah laku kita. Segala ucapan kita tidak boleh ada yang menyinggung terhadap bangsa manusia yang lain, karena hakikatnya itu adalah menyinggung yang menciptakan. Segala tingkah laku kita terhadap manusia lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti pada hakikatnya adalah kita membenci, berakhlak terhadap yang menciptakan. Syukran, terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.